Haleluya, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak kita untuk mengulas suatu mazmur yang ditulis oleh seorang yang tampaknya di sini mengalami kekeringan, saudara. Dia diizinkan Tuhan berada dalam suatu penawanan yang terpisah dari bait Allah, di mana dia menyembah Tuhan dan melayani Tuhan. Dia ditawan cukup lama, berpuluh-puluh tahun, sampai akhirnya dia menggambarkan dirinya seperti seekor rusa yang merindukan air. Demikianlah dia menggambarkan hubungan dia dengan hadirat Allah. Saudara, kita tahu mazmur ini tertulis dalam Mazmur pasal 42 dan kita sering nyanyikan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Saudara, rusa bukanlah makhluk air. Rusa bukan binatang yang hidup di dalam air, tetapi rusa hidup karena air. Sebagaimana kita tidak selamanya hidup di dalam apa yang kita sebut hadirat Allah. Hadirat Allah mungkin kita rasakan, kita nikmati dalam persekutuan bersama orang-orang kudus, mungkin 1-2 jam, apalagi dalam keadaan seperti ini sangat terbatas sekali. Kita tidak selamanya tinggal dalam hadirat Allah, dalam penyembahan kepada Tuhan, tetapi kita hidup olehnya. Sebagaimana rusa tidak tinggal di dalam air, tetapi dia hidup oleh air. Dan suatu ketika Tuhan izinkan dia mengalami keterpisahan dengan air itu. Dan rusa itu benar-benar tahu ketika dia berjalan, saudara, dia melompat di padang gurun. Rusa bermainnya di padang gurun, di padang rumput maksudnya. Rusa bermain, berlari bersama dengan mungkin keluarganya. Dia merumput, meladang, dia melompat-lompat. Kemudian ketika tubuhnya mulai berdebu, tubuhnya mulai penuh dengan debu, saudara, dia ingin menyegarkan dirinya. Dia kemudian menuju ke air dan menyegarkan diri ke dalam air, atau bermain-main di dalam kubangan air. Tetapi suatu ketika dia bersama-sama dengan mungkin teman-temannya, setiap hari dia meladang, merumput, bermain, berumah tangga, nah, kalau bisa diartikan begitu, saudara. Kemudian dia berjalan, melompat, kemudian dia mulai merasa kering, dia merasa haus, dia mulai kembali ke air itu untuk menyegarkan dirinya. Tetapi betapa terkejutnya rusa itu ketika dia tidak menemukan air yang menyegarkan dirinya. Seperti seekor rusa yang merindukan air, demikianlah keadaan jiwa pemazmur. Saudara, jangan meremehkan jiwa yang kering, karena jiwa yang kering itu pasti akan mempengaruhi semua kegiatan yang saudara lakukan. Entah itu ketika saudara berumah tangga, entah itu ketika saudara bekerja, entah itu ketika saudara melayani Tuhan. Jiwa yang kering bisa mempengaruhi saudara. Itu sebabnya pemazmur ini benar-benar merasakan kekeringan, kehilangan air itu, saudara. Saya kaitkan hal ini dengan peristiwa yang kita sudah rayakan beberapa hari yang lalu, yaitu kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Yesus adalah air hidup, dia sumber hidup, dialah yang menyegarkan jiwa kita. Siapapun yang datang kepadanya akan dilegakan oleh Tuhan. Siapapun yang lelah, yang letih, yang lesu, yang lemah, datang kepada Tuhan maka akan disegarkan. Tapi peristiwa beberapa hari yang lalu mengingatkan kepada kita bahwa ada kalanya, ada satu momen di mana air itu pergi meninggalkan murid-muridnya. Air itu naik ke sorga, menyediakan tempat dan memisahkan diri dengan murid-muridnya. Dalam hal ini seharusnya keadaan murid-muridnya itu seperti seekor rusa yang kehilangan air, kehilangan sosok juru selamat yang mengajarkan dan menuntun mereka ke dalam kebenaran. Tetapi ternyata ada perbedaan antara mazmur dan kisah yang dialami oleh murid-murid ketika ditinggalkan oleh Yesus Kristus naik ke sorga. Apa perbedaannya? Yaitu ketika Tuhan Yesus berpesan kepada murid-muridnya untuk tetap tinggal di Yerusalem sambil menantikan janji Bapa. Kenapa, saudara? Yesus Kristus seolah-olah seperti sedang berkata, kalau kita sesuaikan konteksnya dengan Mazmur pasal 42 ini, Yesus seperti seolah-olah berkata kepada murid-muridnya pada waktu itu, memang air hidup itu akan naik ke sorga meninggalkan kalian semua.
kita akan terpisah dalam waktu yang cukup lama. Tetapi kalau engkau tinggal di dalam Yerusalem dan menantikan janjiku, aku akan mencurahkan sungai dari sorga yang membuat engkau tenggelam di dalam sungai tersebut. Kita tahu lagu, oh sungai dari Allah, oh penuhkanku. Sungai itu dijanjikan oleh Tuhan Yesus, tercurah dari sorga mengalir ke bumi, saudara. Dan itulah yang dinanti-nantikan oleh muridnya. Itu sebabnya murid-muridnya punya kondisi yang berbeda, pengalaman yang berbeda, sekalipun kehilangannya sama, seperti pemazmur. Murid-murid ini tahu air hidup itu memang naik ke sorga, tapi tidak lama lagi janjinya akan digenapi bahwa dia akan mencurahkan sungai dari Allah, sungai dari sorga yang akan menenggelamkan mereka dan akan membuat mereka segar dalam pengiringan mereka kepada Tuhan. Saudara, ketika mereka tinggal di kamar loteng, mereka mengikuti apa yang Tuhan Yesus katakan. Benarlah bahwa ketika tiba hari Pantekosta, sungai itu tercurah dari sorga, memenuhi semua murid-muridnya, menenggelamkan mereka dalam hadirat Allah untuk pertama kalinya dalam sejarah manusia. Kalau dalam perjanjian lama Roh Kudus hanya hinggap, di dalam perjanjian baru dalam Kisah Rasul pasal 2, Roh Kudus itu datang dan masuk ke dalam hati mereka, memeteraikan mereka, memenuhi mereka, mengubah mereka. Saudara, saya berpesan kepada kita pada tahun 2020 ini sebagai umat Pantekosta, jangan kejar tandanya, tetapi lihat esensi dari kepenuhan Roh Kudus itu. Ketika rusa itu menenggelamkan diri ke air dan mereka keluar dari air, mereka seperti seekor rusa yang sudah segar. Ada perubahan. Perubahan itulah yang harus kita lihat esensinya. Ada banyak orang yang gagal fokus dalam penyembahannya karena melihat teman sebelahnya. Kenapa teman sebelahku itu pandai sekali berbahasa lidah, pandai sekali, saya melihat dia bergetar, kenapa saya susah, kenapa saya tidak bisa mengalaminya? Saudara, kepenuhan Roh Kudus itu berbicara tentang perubahan karakter, di mana karaktermu yang lama disegarkan oleh Tuhan sehingga karaktermu itu bisa menghasilkan buah bagi Kristus. Buah itulah yang disebut buah roh dalam Galatia pasal 5. Kalau kita baca Galatia 5 ayat 22 sampai 23, buah-buah yang timbul setelah disegarkan di dalam sungainya Allah. Buah itu bisa kita sebut kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, kesetiaan, dan penguasaan diri. Saudara, buah ini adalah buah Roh Kudus. Ada beberapa orang yang gagal paham bahwa 9 buah ini menurutnya itu dipahami sebagai suatu tuntutan. Sehingga dia harus mengasihi, dia harus berusaha untuk setia, dia harus berusaha untuk mendamaikan hatinya dalam keadaan yang tidak baik, dia harus berusaha untuk baik, dia harus berusaha untuk menguasai diri. Ini bukan buah dari saudara dan saya. Galatia pasal 5 ayat ke-22 sudah jelas, itu adalah buah roh, di mana yang menghasilkan ke-9 itu adalah Roh Kudus. Maka kita melihat di sini saudara, bahwa ketika kita membuka hati kita untuk dipenuhi Roh Kudus, Roh Kudus itulah yang akan menghasilkan buah untuk kita nikmati. Untuk kita nikmati, 9 buah ini adalah sesuatu yang kita nikmati, bukan kita usahakan. 9 buah ini adalah pemberian roh yang memenuhi hati saudara. Sehingga saudara, kita mungkin susah untuk mengasihi, tetapi ternyata ketika roh itu memenuhi kita, kita dimampukan Tuhan untuk mengasihi. Dan itu bukanlah kemampuan yang timbul dari hati saudara. Itu pure, murni, sepenuhnya dari Roh Kudus. Bagaimana mungkin manusia yang lemah seperti kita mampu mengasihi orang yang membenci kita kalau tidak Roh Kudus itu yang melakukannya dan mengerjakan di dalam hati kita? Saudara, itu sebabnya kenapa di Galatia pasal yang ke-5 ayat 17, di situ Rasul Paulus berkata bahwa kenapa ya bertentangan antara keinginan roh dan keinginan daging? Saya tahu firman saya harus mengasihi, tetapi kenapa perbuatan saya justru susah untuk mengasihi? Kenapa saya justru bisanya hanya membenci?
Saya berusaha menguasai diri. Saya tahu firman itu harus menguasai diri. Tapi kenapa dalam beberapa situasi saya lepas kendali? Memarahi istri, memarahi anak, mungkin rekan-rekannya, pegawai dan sebagainya. Kenapa itu terjadi? Saudara punya Roh Kudus, tetapi tidak dipenuhi dengan Roh Kudus. Saudara punya Roh Kudus di dalam hati saudara, tetapi tidak membiarkan Roh itu menguasai, pleroo, mengontrol, mengendalikan, meraja di dalam hati saudara. Itu sebabnya keinginan ini bertentangan. Saudara hanya tahu firman Tuhan, tetapi tidak bisa melakukannya, karena Roh Kudus hanya disediakan tempat, tetapi tidak dijadikan raja di dalam hati saudara. Itu sebabnya kenapa kata hendaklah engkau penuh Roh Kudus itu suatu perintah yang terus menerus. Karena kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal 5 ayat yang ketiga, Ananias ditegur oleh Petrus. Petrus berkata, "Hai Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis?" Kata dikuasai itu artinya pleroo. Mengapa hatimu dipenuhi oleh iblis? Itu sebabnya kita mengerti sekarang bahwa kepenuhan roh tidak sama dengan kerasukan. Kalau kerasukan, saudara, mungkin beberapa menit kita bermanifestasi, lalu kemudian hilang. Tapi yang dimaksud firman Tuhan kepenuhan tidaklah demikian. Kepenuhan itu mungkin dalam beberapa waktu ketika roh itu mengambil alih hati saudara. Mungkin saudara akan merasakan tanda fisik. Mungkin saudara berbahasa lidah, bergetar, keringat dingin. Tetapi untuk selanjutnya ketika saudara menghentikan penyembahan, roh itulah yang menguasai dan memimpin saudara. Bukan berarti ketika penyembahan selesai, maka penuh rohnya selesai. Penuh roh itu akan terus berlanjut. Tetapi seiring dengan waktu, dia akan mulai menipis dan padam. Itu sebabnya Tuhan Yesus atau firman Tuhan berkata, penuh roh itu adalah suatu keinginan yang harus kita inginkan terus menerus. Karena api itu bisa padam. Saudara, api itu bisa padam seperti Ananias dan Safira. Dia mungkin sudah penuh roh pada Kisah Rasul pasal 2, tapi ternyata dia tidak menyediakan hatinya terus menerus dikuasai Roh Kudus, sehingga iblis datang dan menguasai hati mereka. Iblis datang dan menguasai hati mereka. Pleroo, memenuhi hati mereka. Kepenuhan roh adalah sesuatu yang harus kita inginkan terus menerus. Saya rindu, kita bersama rindu, hamba-hamba Tuhan rindu bahwa kita umat Tuhan di akhir zaman ini menyediakan hati, membuka diri untuk kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Saudara, satu-satunya tanda yang nyata ketika saudara dipenuhi roh adalah saudara mengalami kesegaran. Tidak mungkin seorang yang habis penuh roh kemudian memaki-maki. Tidak mungkin seorang yang habis penuh roh kemudian tidak bisa mengontrol dirinya. Semua itu tampak dari buah. Saudara tidak akan bisa dimanipulasi oleh mungkin gerakan atau apapun saudara yang mungkin terjadi di gereja atau dimanapun itu. Saudara tinggal lihat buahnya. Orang yang penuh roh pasti akan mengalami perubahan karakter. Dan itulah yang diinginkan Tuhan, bahwa rusa-rusa itu mari, datanglah masuk tenggelam ke dalam sungainya Allah. Di dalam sungai itu kita mengalami kesegaran, sehingga ketika kita keluar sungai, lompat, bermain, merumput, meladang, kita berada dalam situasi jiwa yang segar. Pikiran kita fresh, roh kita fresh, semuanya segar, saudara. Dan ketika kita mulai letih, kita kembali lagi ke dalam sungainya itu. Kita minta dipenuhi Roh Kudus lagi. Kemudian kita berkehidupan sehari-hari. Kita menjalani aktivitas sehari-hari. Kemudian kita kembali datang untuk minta dipenuhi Roh Kudus. Itu adalah esensi penuh roh. Bahwa penuh roh itu menjaga hati saudara tetap segar. Saudara mungkin penuh roh. Saudara mungkin ada Roh Kudus di dalam hati saudara. Roh Kudus yang membuat lidah mulut saudara mengaku Yesus sebagai juru selamat. Tapi apakah hati saudara dikuasai oleh Roh Kudus? Itu adalah pertanyaan yang lain. Itu sebabnya di momentum Pantekosta ini, biarlah kita mengambil waktu untuk merenungkan Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus-Mu sudah ada di dalam hatiku. Tapi biarlah Roh-Mu itu yang menguasai, memenuhiku seutuhnya.
merebut jiwaku dari egois, dari nafsu, dari keserakahan, dari apapun yang tidak dari Tuhan. Biar semuanya itu dikontrol oleh Tuhan. Dan biarlah hatiku tetap segar, jiwaku tetap segar, rohku tetap segar, dan tetap bisa melayani Tuhan, mengiring Tuhan sampai akhir zaman. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah pesan Pantai Kosta tahun 2020 yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya bagikan. Kiranya Roh Kudus menyertai kita senantiasa. Haleluya.